Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Sabtu 11 Juni 2022, Pekan Biasa ke-10. Peringatan wajib Santo Barnabas. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kisah Rasul bab 11 ayat 21b sampai dengan 26, bab 13 ayat 1 sampai dengan 3, Mazmur bab 98 ayat 1 sampai dengan 3, 5 sampai dengan 6, Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 13. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengenal Santo Barnabas. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan peringatan Santo Barnabas. Kisah para Rasul memperkenalkan Barnabas sebagai seorang rasul yang baik hati, bijaksana, murah hati, penuh iman dan Roh Kudus. Bersama dengan Paulus, keduanya menyebarkan iman Kristiani kepada bangsa-bangsa di lingkungan yang berbudaya Yunani. Keduanya dipilih oleh Roh Kudus untuk karya pelayanan lintas budaya, sehingga iman yang berakar pada tradisi dan budaya Yahudi
dapat diterima dan dihayati dengan sungguh-sungguh. Dalam diri Barnabas, kita menemukan perwujudan perintah Tuhan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sejak menerima sakramen pembaptisan, semua pengikut Kristus mendapat tugas yang sama, yaitu menjalani misi perutusan. Dalam berbagai bentuk dan situasi apapun, semua diutus untuk memberitakan kabar baik kerajaan Allah yang telah dirintis oleh Yesus puteranya. Hal ini sudah dimulai oleh Yesus ketika Ia mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah dengan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Ke-12 murid sudah lama berada bersama, tinggal bersama Yesus, mendengarkan sabdanya, dan melihat berbagai mujizat yang dilakukan Yesus. Hal yang menarik dalam perutusan itu, yakni Yesus melarang mereka untuk membawa apapun sebagai modal dalam perjalanan. Mereka tidak diperkenankan membawa emas, perak, ataupun tembaga. Bekal pun tidak boleh dibawa. Demikian juga baju, cuma satu helai, dan tidak membawa kasut dan tongkat. Bukankah barang-barang tersebut merupakan hal mendasar dalam sebuah perjalanan? Tentu Yesus punya alasan. Pertama, agar para rasul tidak mencemaskan kekurangan yang bakal dialami dalam tugas perutusan. Dengan demikian, fokus mereka cuma pada tugas yang diberikan oleh Yesus. Kedua, Yesus membangun keyakinan pada diri mereka bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan kebaikan pula. Setiap pekerja patut mendapat upah. Yang dimaksudkan Yesus ialah jika mereka menaburkan kebaikan, pasti mereka akan mengalami kebaikan dari orang yang dijumpai. Ketiga, Yesus menanamkan dalam diri para rasul rasa kepercayaan dan menggantungkan diri pada Dia yang memberikan perutusan itu. Keyakinan akan penyertaan Yesus membuat mereka percaya diri dan tidak cemas dalam menghadapi
segala macam tantangan yang bakal mereka hadapi. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagai umat Kristiani, mari kita meneladani Santo Barnabas. Binalah kerjasama yang baik dengan semua orang. Hargailah keragaman tradisi dan budaya. Berpegang teguh pada ajaran Kristus. Kita bisa memberi banyak sumbangan bagi perkembangan gereja. Saudara, berdiam diri sejenak. Hadirkan sosok Barnabas. Dia orang baik dan penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Yesus. Anda juga diutus oleh Tuhan untuk sebuah tugas perutusan. Sudah berapa banyak orang yang Anda bawa kepada Tuhan? Kalau belum, maka sekaranglah saatnya. Mohonlah bantuan Santo Barnabas agar dalam tahun ini Anda membawa satu jiwa kepada Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dampingilah aku senantiasa agar aku sanggup dan siap sedia menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadaku. Sertailah aku senantiasa kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu dan selamat berakhir pekan. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.